Kami ucapkan selamat datang di launching dan bedah buku Harapan Baru Industri Gula Nasional. Menuju tahun 2025 dalam rangka 25 tahun berkarya, Bapak Subagio melalui karyanya buku Harapan Baru Industri Gula Nasional. Awal dari mimpi kami untuk meluncurkan buku ini adalah bagaimana dalam masa kerja kami yang 25 tahun ini per Agustus kemarin membuat sebuah cerita perjalanan bagaimana kami berkiprah di industri gula yang ternyata memang industri gula itu kokoh dan besar dari gedung ini. Pada masa kejayaannya AVH itu pernah mencapai protas kebun itu, protas gula hampir 18 ton gula per hektar. Berikutnya adalah bagaimana kita membuat ekosistem industri gula, termasuk terobosannya dengan kerjasama dengan petani dan lembaga. Ini kita melibatkan stakeholder yang ada untuk tumbuh bersama-sama membangun industri gula menuju swasembada gula. Target swasembada gula konsumsi kita di tahun 2028. Kemudian yang tidak kalah menariknya adalah penguatan agriculture finance. Bagaimana perlunya dimunculkan sebuah lembaga yang betul-betul bisa mensupport terhadap pendanaan petani maupun pabrik gula. Bapak Ibu semuanya, secara prinsip saya katakan program swasembada gula nasional akan tercapai jika masing-masing pihak yang terkait dengan pergulaan tidak dibiarkan berjalan sendiri-sendiri, tapi diatur melalui aneka peraturan yang mengikat dan bersifat memaksa. Bapak Nurdin Hakim, yang beliau ini adalah Ketua Persatuan Wartawan Indonesia dari Jatim. Beliau diundang menjadi salah satu narasumber karena memang kami ingin membedah buku ini dari perspektif jurnalis, gitu ya, dari perspektif media, bagaimana dalam melihat industri gula yang dalam beberapa tahun terakhir ini penuh dinamika. Ketika kita bermimpi tentang bagaimana industri gula menjadi besar, tapi yang mimpi itu adalah Indonesia. Yang diberikan oleh seluruh stakeholder, wabil khusus oleh Presiden, bahwa kemandirian pangan itu adalah keniscayaan, sesuatu yang harus dilakukan. Maka saya kira kedepannya tidak hanya sekedar ngomong, tapi bagaimana melakukan mapping, kemudian potensi-potensi itu dipaksa dengan peraturan yang mengikat dan peraturan yang mengikat. Saya kira tidak ada yang tidak. Bapak Profesor Imron Mawardi, beliau ini adalah guru besar investasi dan ekonomi Islam, dan kami sebenarnya berharap nantinya Profesor bisa meneliti buku ini, gitu ya, membedah buku ini dari kacamata analis, dari kacamata best practice, gitu ya, kemudian dari kebijakan publik, bagaimana terkait dari buku Harapan Baru Industri Gula Nasional ini. Intinya bahwa di buku ini sudah dijelaskan, saya kira saya sangat setuju bahwa swasembada itu harus komprehensif, ya, harus komprehensif dari sisi on-farm, kemudian juga off-farmnya. Ya, off-farmnya ya karena ini policy, ya, tadi makanya di tulisan terakhir tadi itu tergantung kepada harus ada kebijakan yang tegas dan memaksa. Overall, saya kira buku ini sudah menggambarkan tentang bagaimana sih konsep daripada industri gula masa depan untuk mencapai swasembada, ya, dengan ada persoalan-persoalan di off-farm, on-farm, dan kebijakan, ya, termasuk diantaranya juga sudah ada bagaimana solusi perbaikan dari persoalan-persoalan yang ada di on-farm, off-farm maupun kebijakan.
maka buku ini bisa menjadi satu referensi sebenarnya, termasuk bagi pengambil kebijakan ya, untuk bagaimana menuju pada swasembada gula, di mana harus ada perbaikan-perbaikan ya, di sisi on-farmnya, off-farmnya, dan yang terutama sekali adalah berkaitan dengan kebijakan pergulaan nasional. Ya. Bagaimana langkah Pak Bagio sendiri sebagai regional land menyatukan para karyawan yang ada di PT PNS 10 dan PT PNS 11 jadi bisa bersinergi untuk PT PNS 1 Regional 4 ke depan seperti itu. Sebuah langkah kecil yang harus kami lakukan. Karena kalau kita tidak melakukannya dan memulai langkah itu, rasanya berjuang itu tidak akan pernah sampai, gitu ya. Dan ini kalau kami di Desa Perkebunan, salah satu tujuannya adalah swasembada gula. Moga-moga langkah kecil ini merupakan sebuah harapan baru sebagai instrumen untuk menuju swasembada gula. Apapun itu, saya yakin sesuatu yang sudah diniatkan dengan cita-cita yang cukup mulia untuk memenuhi ketahanan pangan nasional, insya Allah itu akan tercapai dengan usaha kita bersama. Menurut saya buku ini sangat syarat dengan banyak data dan juga kondisi realnya pergulaan di Indonesia, dan memang PTPN ini dulu menjadi salah satu PTPN yang luar biasa produksinya baik, sehingga di dalam buku ini semua tertuang, dan ini mungkin bisa menjadi pegangan untuk mengembangkan pergulaan, bisnis industri pergulaan ke depan. Saya merasa bahwa ini adalah salah satu warisan dari PTPN 1 Regional 4 yang dulunya berawal dari PTPN 10 dan PTPN 11. Saya belajar banyak tentang sejarah dan bagaimana kerjaan rumah apa saja yang harus diselesaikan untuk bisa mencapai swasembada gula nasional. Terima kasih. Saya sangat mengapresiasi buku ini, terlebih ada selentingan-selentingan berupa ide-ide dan gagasan untuk meningkatkan on-farm dan off-farm, serta masukan dari sisi kebijakan bagi pemerintah untuk menghadapi industri gula nasional ke depan. Dengan buku ini, setidaknya pemerintah bisa menjadikan buku ini sebagai salah satu referensi supaya diperdalam untuk mengambil kebijakan yang tentunya tidak hanya menguntungkan bagi pemerintah itu sendiri, melainkan juga bisa menguntungkan bagi pihak industri gula, dan juga paling vital adalah bagi petani nasional.